ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Ini yang keempat ini yang disebut oleh Syekhul Islam di sini. Ini syafaat untuk pelaku dosa besar. Iya. Ini pembahasan yang terakhir, pembahasan yang keenam. Asy-syafaatu li ahlil kabair. Syafaat untuk pelaku dosa besar. Syafaat untuk pelaku dosa besar. Baik. Nah, syafaat untuk pelaku dosa besar itu terbagi dua, sebagaimana yang akan diterangkan. Tapi sebelum kita ke sana, saya ingin terangkan dulu bentuk-bentuk syafaat yang lain. Tapi bentuk syafaat yang lain ini bukan khusus untuk Nabi Muhammad. Tapi berlaku untuk beliau, untuk para nabi yang lain, untuk para malaikat, dan orang-orang salih juga. Di antara syafaat yang lainnya adalah syafaat terhadap sebagian umat, digolongkan kepada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Iya. Dan itu sudah berjalan terhadap sahabat yang mulia Ukasha bin Mihsan dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang 70 orang yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adab, masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, maka Ukasha berkata, ya Rasulullah, ud'ullah ka ija'alani minhum, berdoalah kepada Allah supaya menjadikan saya termasuk dari mereka. Maka kata Nabi, anta minhum, engkau termasuk dari mereka. Itu syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syafaat jenis yang lainnya, syafaat untuk, berarti sudah berapa itu? Kalau diurut dari atas, syafaatul udma 1, terus syafaat untuk penduduk surga masuk surga 2, syafaat untuk Abu Talib 3, ini khusus semua. Terus yang keempat syafaat apa? Untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ini 4. Yang kelima, syafaat untuk sebagian penduduk surga, ditinggikan derajatnya di dalam surga. Untuk sebagian penduduk surga ditinggikan derajatnya di dalam surga. Iya. Itu berdasarkan hadits riwayat Muslim tentang kisah Abu Salamah yang meninggal. Maka Nabi berdoa, Allahumma gfir li Abi Salamah warfa darajatahu fil mahdiyin. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah dan tinggikanlah derajatnya di mahdiyin, maksudnya di surga. Sudah jenis yang ke-5. Ya. Kemudian jenis yang ke-6 adalah syafaat untuk satu kaum yang seimbang antara kebaikan dan keburukannya. Seimbang antara kebaikan dan keburukannya. Orang-orang yang berada di Al-A'raf, berada di Al-A'raf, masih diuji, maka dengan syafaat dia langsung masuk ke dalam surga. Ini sudah berapa ini? Sudah yang ke-6. 6 jenis syafaat ini itu tidak ada silam pendapat dan tidak diingkari oleh ahlul bidah sekalipun. Jenis yang ke-7 dan ke-8, ini yang menjadi letak
perbedaan antara ahli sunnah dan ahlul bidah. Makanya dikhususkan di sini oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala penyebutan. Kata beliau, "Amma syafa'atus tsalitsa," adapun syafaat yang ketiga. Ini dihitungan siapa? Syekhul Islam. Ketiga kalau dihitungan kita tadi berapa? Ini yang ketujuh dan kedelapan, sebab mencakup dua sekaligus di dalamnya. Fayashfa'u fi man istahaqqan nar. Beliau memberi syafaat kepada orang yang telah pantas masuk ke dalam neraka. Wa hadhihi syafa'atu lahu wa lisairin nabiyyin was-siddiqin. Dan syafaat ini wa ghairihim, dan syafaat ini berlaku bagi beliau sallallahu alaihi wasallam, seluruh nabi, para siddiq dan orang-orang siddiq dan selainnya dan selain mereka. Iya. Baik, berlaku untuk Nabi Muhammad, para nabi yang lain, para siddiq dan selain mereka. Yashfa'u fi man istahaqqan nar alla yadkhulaha. Mereka atau beliau memberi syafaat pada orang yang pantas masuk ke dalam neraka agar dia tidak dimasukkan ke dalam neraka. Wa yashfa'u fi man dakhalaha ay yakhruja minha. Juga memberi syafaat kepada orang yang telah masuk neraka agar dikeluarkan dari neraka. Ini dua jenis. Di jenis yang pertama dari syafaat untuk pelaku dosa besar, orang yang dia pelaku dosa besar, kejelekannya lebih mendominasi, harusnya masuk ke mana? Ke neraka. Tapi dengan syafaat tidak jadi masuk neraka, dimasukkan ke surga. Ini jenis yang ke-7 kalau di urutan kita. Jenis yang ke-8, pelaku dosa besar yang sudah masuk dalam neraka, dia sudah di dalam neraka. Sudah di dalam neraka. Maka dengan syafaat dia dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Baik. Ya bisa dibedakan ya antara dua jenis untuk syafaat pelaku dosa besar. Apa perbedaannya tadi? Kalau yang ke-7 tadi, dia harusnya masuk neraka tapi belum masuk ke dalam neraka. Dengan syafaat dia tidak jadi masuk neraka, langsung dimasukkan ke mana? Ke surga. Kalau jenis yang ke-8, dia sudah di dalam neraka. Dengan syafaat dia dikeluarkan. Dia dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini terkait dengan syafaat. Iya. Nah, yang dikeluarkan dari neraka itu kadang dia keluar dengan syafaat dan kadang dia dikeluarkan dengan rahmat Allah. Karena itu di hadits qudsi tentang syafaat, dan ini yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala di sini. Dibahasakan bahwa syafaat itu milik Nabi dan selain Nabi. Karena memang di hadits qudsi riwayat Bukhari Muslim dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri, fayaqulullahu ta'ala, maka Allah ta'ala berfirman, syafa'atil malaikatu wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun. Para malaikat telah memberi syafaat, para nabi telah memberi syafaat, orang-orang yang beriman telah memberi syafaat. Walam yabaqa illa arhamur rahimin. Dan tidak tersisa kecuali Allah arhamur rahimin. Jadi semuanya setelah memberi syafaat, hanya Allah Subhanahu wa taala yang bersendirian. Fayaqbidu qabdatan minan nar wa yukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qat. Lalu Allah menggenggam satu genggaman ke dalam neraka, maka dikeluarkanlah sekelompok kaum yang tidak pernah berbuat kebaikan sama sekali. Jadi maksudnya di sini tidak pernah berbuat kebaikan sama sekali. Kebaikan di atas syarat keabsahan iman maksudnya. Jelas ya? Ya jangan ada yang memakai hadits ini sebagai dalil bahwa kalau dia tidak sholat syah imannya. Jelas ya? Jadi
Sholat itu masuk di dalam asas iman. Yang tidak masuk di dalam hadits itu. Itu cara mengkompromikan riwayat-riwayat. Supaya dipahami. Sama dengan hadits bitaqah yang sudah berlalu. Hanya tertulis syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang dikatakan bahwa tidak ada amalan kebaikannya sama sekali. Tidak ada sholatnya. Sholat itu walaupun tidak disebut, dia masuk. Sebab itu keabsahan la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Ya walaupun sudah tidak disebut, dia ada di dalam. Jelas ya? Itu cara mengkompromikan antara riwayat-riwayat. Supaya tidak salah memahami. Iya. Jadi maksudnya di sini bahwa syafaat itu dari kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Dan telah syah di dalam Sunan At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan ini hadits dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan juga dikuatkan oleh guru kami Syekh Muqbil rahimahullah di dalam kitabnya yang berjudul Asy-Syafa'ah. Beliau punya kitab khusus disebut dengan nama Asy-Syafa'ah. Di situ ada hadits Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, "Syafaati li ahlil kabairi min ummati." Syafaatku berlaku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Ya. Jadi syafaatku berlaku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Pelaku dosa besar tadi terbagi dua. Ada orang yang harusnya masuk neraka, tapi dengan syafaat dia tidak jadi masuk neraka. Dan yang kedua, ada orang yang sudah di dalam neraka, maka dengan syafaat dia dikeluarkan dari neraka. Baik. Jadi yang dimaksud dengan syafaat untuk pelaku dosa besar. Kemudian dikatakan di sini, wa yukhrijullahu minan nari aqwaman bighairi syafa'ah. Dan Allah keluarkan dari neraka sekelompok kaum tanpa syafaat. Bal bi fadlillahi wa rahmatihi. Bahkan dengan keutamaan dari Allah dan dengan rahmatnya. Ya. Ini kita sudah jelaskan tadi ya. Bahwa di antara jenis syafaat, apa di antara jenis dari kemurahan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya pada hari kiamat, ada orang-orang yang dikeluarkan dari neraka itu bukan dengan syafaat, tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk di dalamnya kisah orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Kisah orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Ya, dia berada di dalam neraka. Sudah waktu yang sangat lama. Saking lamanya dia di dalam neraka. Penduduk neraka saja menyangka dia sudah penduduk neraka yang kekal di dalamnya. Maka dia berdoa kepada Allah dengan segala permohonan dan ketulusan kepadanya. Supaya dia dikeluarkan dari neraka, dijauhkan dari neraka. Maka Allah berfirman kepadanya, barangkali engkau wahai anak Adam, kalau aku kabulkan permohonanmu, kamu akan minta yang lainnya. Maka dia sumpah dengan sumpah yang sangat berat. Dia tidak minta yang lain. Dia cuma pengen dijauhkan wajahnya dari api neraka. Maka Allah kabulkan doanya, dikeluarkan dari neraka. Berdirilah dia antara surga dan neraka. Maka tidak lama setelah itu dia minta lagi kepada Allah supaya didekatkan kepada surga. Dan dia tidak minta kecuali itu saja. Maka Allah berfirman, betapa pengkhianatnya kamu hai anak Adam. Kamu sudah minta sebelumnya dan sudah janji tidak akan minta yang lain, sekarang kamu minta lagi. Terus dia bersumpah dengan sumpah yang berat, tidak akan minta yang lain. Dia cuman ingin itu saja.
maka dikabulkan doanya, didekatkan dia ke pintu sorga. Ya, dari jauh saja dia sudah minta, apalagi sudah ada dekat pintu sorga. Maka dia pun minta supaya dimasukkan ke dalam sorga. Ringkasan kisahnya, dia dimasukkan ke dalam sorga. Kemudian Allah berfirman kepadanya, mintalah, berangan-angan kamu apa yang kamu inginkan di sorga. Maka dia berangan-angan apa yang dia inginkan. Kemudian dia berkata, ya Allah, itulah yang saya inginkan. Maka Allah berfirman, terus kamu berangan-angan. Terus dia berangan-angan sampai putus apa yang bisa diangan-angankan. Ya, tidak ada lagi yang bisa diangan-angankan. Habis semua. Semua yang bisa diangan-angankan sudah dia minta. Jelas ya? Maka Allah berikan untuk dia 2 kali lipat dari apa yang dia minta. Di sebagian riwayat Abu Sa'id mengatakan diberikan untuknya 10 kali lipat dari apa yang dia minta. Iya. Dan ini penduduk sorga yang paling terakhir masuk ke dalam sorga. Dan menunjukkan bahwa sorga itu luas sekali. Ini orang saya tidak tahu apa yang dia minta. Yang jelas dia pernah lihat langit dan bumi. Kalau dia minta yang semisal itu saya, itu sudah banyak yang dia minta. Ini diberi 10 kali lipat. Jelas ya? Baik. Karena itu dikatakan oleh Syekhul Islam di sini, wa yabqa fil jannati fadlun amman dakhalaha min ahli dunya. Dan masih tersisa di sorga, suatu kelapangan setelah dimasuki oleh penduduk sorga dari kalangan penduduk dunia. Fayunshi'ullahu laha aqwaman fayudkhuluhumul jannah. Kemudian Allah akan menciptakan sejumlah kaum lalu memasukkan mereka ke dalam sorga. Jadi yang kosong itu Allah ciptakan sekelompok makhluk untuk memenuhi sorga. Iya. Karena memang sorga itu diciptakan untuk penuh. Sebagaimana neraka diciptakan untuk penuh. Adapun sorga begini caranya dikasih penuh. Kalau masih kosong, Allah ciptakan makhluk-makhluk yang memenuhi sorga. Adapun neraka, setelah penduduk neraka semua masuk ke dalam neraka, neraka masih meminta hal min mazid, apakah ada tambahan. Maka Allah letakkan kakinya ke neraka. Dan ini sudah berlalu di pembahasan sifat-sifat, ayat hadits tentang sifat. Sehingga neraka pun sebagiannya menyempit kepada sebagian yang lain. Kemudian dia berkata, qad cukup. Iya, maka setiap dari keduanya penuh. Kata beliau, wa asnafu ma tadammanahu ad-darul akhirah. Berbagai kejadian yang terjadi di negeri akhirat. Minal hisabi, dari hisab sudah berlalu pembahasannya. Wathawabi wal iqabi, thawab dan iqab. Iya. Wal jannati wan nar, surga dan neraka. Wa tafassilu dzalika madhkuratun fil kutubil munazzalati minas sama. Iya. Dan rincian-rinciannya semuanya telah disebutkan dalam kitab-kitab yang diturunkan dari langit. Ya, maksudnya di buku-buku para nabi dan para rasul, dari kitab semua yang Allah pernah turunkan kepada manusia, itu ada penyebutannya. Wal atharati minal ilmi al-ma'thur anil anbiya. Demikian pula dalam asar-asar ilmu yang diwariskan oleh para nabi. Itu ada. Wa fil ilmi al-ma'thuri wa fil ilmi al-mawruthi an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min dhalika ma yashfi wa yakfi. Dan dari juga ilmu yang diwariskan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya sudah cukup memuaskan dan mencukupi. Iya.
Jadi di seluruh kitab yang pernah Allah turunkan, setiap nabi dan rasul itu pasti menjelaskan tentang kejadian untuk hari akhirat ini. Karena para nabi dan para rasul itu dakwah mereka bersyirikat dalam 3 hal. Para nabi dan para rasul dakwah mereka bersyirikat dalam 3 hal. Yang pertama dalam ta'rif al-ma'bud, memperkenalkan siapa yang diibadahi. Semua nabi dan rasul menerangkan tentang Allah yang diibadahi, jalan mentauhidkannya. Kemudian yang kedua dari dakwah para nabi dan para rasul, ta'rif at-tariqil musili ilallah, memperkenalkan jalan yang mengantar kepada Allah. Apa jalan yang mengantar kepada Allah, itu mereka perkenalkan. Kemudian yang ketiga, para nabi dan para rasul bersyirikat dalam menjelaskan, dalam memberi ta'rif tentang al-jaza, balasan di hari kiamat, terkait dengan apa yang mengantar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Baik. Jadi ini 3 dakwah para nabi dan para rasul disebut dalam satu ayat. Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, dan dia menjalani jalannya, wa huwa mu'min, dan dia adalah seorang mukmin. Jadi itu sudah 3. Wa man aradal akhirah, siapa yang menghendaki akhirat. Itu yang ketiga tadi, balasan di negeri akhirat. Jadi kalau dia menghendaki balasan di negeri akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, ini yang kedua tadi, jalan yang mengantar kepada Allah. Wa huwa mu'min, mukmin artinya dia bertauhid, artinya dia kenal Allah. Kalau sudah memiliki 3 ini, maka inilah orang yang disyukuri upayanya. Itulah yang masuk ke dalam surga. Baik. Itulah yang dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, wal ilmu aktsamun salasun ma laha min rabi'in wal haqqu dhu tibyani ilmun bi awsafil ilahi wa fi'luhu wa kadal asma'u lirrahmani wal amru wan nahyu alladhi huwa dinuhu wa jazaohu yaumal ma'adi tsani. Ilmu itu ada 3 jenis. Tidak ada jenis yang ketiga, yang jenis yang keempat. Ilmu hanya 3 jenis, tidak ada jenis yang keempat. Dan kebenaran itu selalu terang. Yang pertama, ilmu tentang sifat Allah dan perbuatannya serta nama-namanya. Itu yang saya bahasakan tadi dengan ta'rif al-ma'bud, mengenal Allah yang diibadahi. Wal amru wan nahyu alladhi huwa dinuhu, ilmu yang kedua perintah dan larangan yang merupakan agama. Agama itu syariat, perintah larangan itu jalan yang mengantar kepada Allah. Kemudian yang ketiga, wa jazaohu yaumal ma'adi tsani, dan balasannya di hari ma'ad yang kedua, maksudnya balasan di akhirat kelak. Balasan di akhirat kelak. Baik. Jadi kalau dibaca pada apa yang datang dari para nabi, khususnya ilmu yang terwarisi dari nabi kita Nabi Muhammad, maka di dalamnya ma yashfi wa yakfi, ada hal yang telah memuaskan. Ya, kalau dia misalnya kurang puas atau dia sakit pada warisan Nabi Muhammad, ada hal yang mencukupinya. Wa yakfi, itu perkara yang sudah mencukupi, tidak perlu lagi kepada yang lainnya. Karena itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anzalna 'alaika adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Iya. Dan kami turunkan kepada engkau Nabi Muhammad ad-dzikr,
supaya kami jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Allah firman, awalam yakfihim anna anzalna ilaikal kitaba yutla alaihim. Bukankah telah cukup bagi mereka bahwa kami menurunkan kepada mereka sebuah kitab yang dibacakan kepada mereka. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami menurunkan dari Al-Qur'an apa yang merupakan syifa, penyembuh dan rahmat untuk orang yang beriman. Baik. Jadi keimanan tentang hari akhirat sini oleh Syekh rahimahullah tidak dibahas secara mendetail, tapi sudah beliau terangkan dari hal-hal yang terpentingnya, ya perkara yang paling pentingnya di dalam hal tersebut. Iya. Kata beliau, faman ibtaghahu wajadahu. Siapa yang mencarinya, menuntut ilmu tentangnya, maka dia akan dapati.